Sesuai namanya flat. Kenapa disebut flat? Karena ukurannya ini relatif pendek. Biasanya di bawah subwoofer ini ada magnetnya lagi. Nah, untuk subwoofer tipe ini magnetnya ada di dalam. Semua tipe seperti itu, di 8 in, 10 in, dan 12 in. Kalau ditanya soal teknologi dan materialnya, kita bisa lihat ya, yang pertama. Bagaimana fleksibilitas terhadap pilihan amplifier kok? Nah, ini pertanyaan bagus. Kan setiap amplifier beda-beda ya. Ada yang cuma bisa main 4 ohm, ada yang bisa minimum 2 ohm, ada yang bisa minimum 1 ohm. Nah, subwoofer ini didesain Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lena di channel YouTube Audio Plus Indonesia. Kalian pasti setuju kan kalau musik bisa bikin perjalanan jauh lebih menyenangkan, apalagi kalau sistem audionya enak didengar. Nah, suara yang enak tentunya butuh bass yang bagus yang dihasilkan oleh subwoofer. Di video kali ini kita akan bahas subwoofer dari Ground Zero bareng CEO Audio Plus Indonesia, Ko Andre. Halo Ko Andre. Halo Lena. Ko Andre, di depan Lena udah ada 3 subwoofer ya Ko, beda-beda nih ya Ko, ukurannya ya Ko. Nah, boleh dong Ko dijelasin keunggulan dari segi desain dan material dibandingkan dengan subwoofer lain Ko? Oke, ini di depan kita adalah Ground Zero subwoofer seri GZHW flat. Ya, ada 3 ukuran, 8 in, 10 in, dan 12 in. Yang pertama, sesuai namanya flat. Kenapa disebut flat? Karena ukurannya ini relatif pendek. Biasanya di bawah subwoofer ini ada magnetnya lagi. Nah, untuk subwoofer tipe ini magnetnya ada di dalam. Semua tipe seperti itu, di 8 in, 10 in, dan 12 in. Kalau ditanya soal teknologi dan materialnya, kita bisa lihat ya, yang pertama sasis yang digunakan, rangkanya ini aluminium. Jadi bass yang dihasilkan akan solid gitu. Nah, kedua kita lihat voice coil-nya sama juga untuk 3 tipe ini ukurannya 2,5 inch dan 4 layer. Dengan voice coil yang besar dan 4 layer ini, tenaga yang dihasilkan juga jauh lebih besar sehingga bisa memenuhi ruangan mobil. Nah, yang ketiga kita lihat konusnya, ini bentuknya agak unik ya. Ini adalah sandwich paper cone yang terkenal dengan kualitas suaranya yang paling natural. Oke. Jadi material juga mendukung performanya ya Ko, lebih oke? Iya, pasti. Nah, kalau ngomongin soal performa dan spesifikasi Ko, ketiga subwoofer ini gimana? Nah, kalau kita bicara subwoofer ya, untuk menghasilkan bass yang rendah, yang bagus, itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, diameternya sendiri. Kenapa diameter? Karena misalnya 8 inch ini, dia menggerakkan udara, otomatis hanya seukuran ini. Kalau 10 in lebih besar, 12 in lebih besar. Jadi semakin besar diameternya, udara yang digerakkan makin banyak, sehingga bassnya lebih kencang, lebih rendah, lebih solid. Nah, kalau 8 inch ini 2 biji, itu baru setara dengan 10 inch 1. Kalau 10 in ini 2 biji, baru setara dengan 12 inch 1. Itu tadi dari segi diameter, Lena. Nah, yang kedua dari segi pergerakannya. Jadi setiap subwoofer ini punya batasan, namanya X-max, seberapa dia bisa maju dan mundur. Nah, 8 in, 10 in, 12 in tentu mempunyai batasan maju mundur yang berbeda-beda. Nah, kalau 8 inch ini hanya 24 mili maju mundurnya, di situ ada 29 mili untuk 10 in, dan 32 mili untuk 12 inch. Makin jauh loncatnya juga udara yang digerakkan makin banyak, sehingga bassnya juga semakin rendah, semakin kencang. Nah, yang ketiga, kemampuannya menerima amplifier tenaga. Nah, 8 inch ini 500 watt, 10 in ini 600 watt, yang 12 in ini 700 watt. Semakin besar daya yang bisa dia terima, otomatis gerakannya semakin cepat, semakin besar, dan bass yang dihasilkan juga makin bagus. Jadi 3 faktor itu, Lena. Nah, Ko Andre, bagaimana fleksibilitas terhadap pilihan amplifier kok? Nah, ini pertanyaan bagus. Kan setiap amplifier beda-beda ya. Ada yang cuma bisa main 4 ohm, ada yang bisa minimum 2 ohm, ada yang bisa minimum 1 ohm. Nah, subwoofer ini didesain double voice coil, Lena. Jadi voice coilnya ada 2 nih, kiri kanan ini. Jadi ini masing-masing voice coilnya 2 ohm. Jadi kalau kita mau
sesuaikan amplifiernya jadi 4 ohm, kita seri ini dengan ini, jadi 4 ohm. Kalau kita mau jadikan 2 ohm, kita pakai sebelah aja. Walaupun itu nggak optimal ya. Atau kalau kita mau jadikan 1 ohm, kita paralel kiri dengan kanan ini, jadi 1 ohm. Jadi otomatis satu subwoofer ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan amplifier manapun. Mau 4 ohm, 2 ohm, 1 ohm bisa. Oh gitu kok. Oke kok, pertanyaan selanjutnya nih kok. Selain tadi yang teknologinya canggih nih kok, Iya. ada lagi nggak kok yang tersematkan teknologinya dari subwoofer ini kok? Nah, kalau teknologi desain lah ya mungkin yang kita bahas ya. Semua subwoofer Ground Zero yang baru ini termasuk GZHW Flat ini didesain dengan menggunakan software khusus namanya LoudSoft. Itu untuk mensimulasikan masing-masing komponen ini sehingga hasilnya lebih presisi. Tetapi setelah jadi prototipe mereka tes lagi. Makanya di setiap kardusnya ditulis nih Kleppel. Nah, Kleppel ini alat ukur yang boleh dibilang harganya premium. Ini untuk mengukur apakah hasil desain tadi sesuai dengan target atau tidak. Kalau tidak ya disesuaikan lagi sedikit. Jadi sangat advance ya teknologi yang dipakai oleh Ground Zero untuk mendesain subwoofer ini. Makanya disebut German Engineering. Keren ya kok. Ya. Oke kok. Nah, di tiap subwoofer ini kan punya karakter suaranya beda-beda. Iya. Nah, bisa disesuaikan juga dengan preferensi penggunanya. Iya. Nah, untuk ketiga subwoofer ini preferensi penggunanya gimana ya kok? Nah, kalau secara umum kualitas suaranya sama ya di antara 3 tipe ini, 8 in, 10 in, dan 12 in ini bassnya tuh solid, padat gitu ya, dan kenceng. Jadi walaupun dia flat ini dia bisa kenceng. Jadi bukan seperti flat yang seri radioaktif, ya ini jauh lebih kenceng. Nah, kalau preferensi penggunanya kita bisa lihat kalau 8 inch ini biasanya cocok untuk ditaruh di subwoofer depan. Jadi misalnya ditaruh di injakan kaki depan atau di konsol tengah, ini relatif kecil. Bisa dipakai di situ. Nah, kalau 10 in ini umumnya mobil-mobil bisa muat 10 in seperti Innova Scenic itu bisa di tempat standarnya pakai ini muat. Jadi ini yang best seller kita. Tapi kalau mau best of the best-nya sebenarnya 12 in. Walaupun nggak semua mobil bisa masuk ini. Nah, kalau akan mengganggu fungsi bagasi gitu. Oh, jadi tinggal disesuaikan lah ya kok sama kebutuhan. Tergantung kebutuhan konsumen dan mobilnya. Ya. Betul kok, dan mobilnya juga. Oh ya kok, Lena juga penasaran nih kok. Kalau mau dapetin performa terbaik, jenis box apa kok yang direkomendasikan untuk ketiga subwoofer ini kok? Nah, ketiga subwoofer ini bisa pakai box shield, bisa juga pakai box ported. Shield itu rapet ya, nggak ada udara lubang yang keluar. Jadi depan dan belakangnya ini diisolasi supaya tidak saling mengganggu. Kalau ported itu depan dan belakang ini diisolasi, tetapi ada lubang port atau lubang hawa di mana yang belakang bisa keluar tapi terukur. Nah, boxnya itu nggak beda jauh antara shield dan ported untuk tipe subwoofer ini, tetapi panjang portnya lumayan. Jadi misalkan panjang portnya 30 cm, ya seginilah kira-kira. Jadi boxnya udah kecil, portnya panjang, otomatis susah naruhnya. Jadi saya pribadi merekomendasikan box shield untuk ketiga subwoofer ini. Untuk 8 in ini boxnya 12 liter, kecil banget ya 12 liter. Yang 10 in ini 15 liter. Dan yang 12 in ini 22 liter. Termasuk sangat kecil untuk ukuran subwoofer yang ada di pasaran, terutama untuk yang flat ini. Oke. Nah, kalau bicara tentang target marketnya nih kok, target marketnya gimana kok? Target marketnya adalah orang-orang yang kepengen mobilnya fungsi bagasinya tidak terganggu. Jadi dipakai setiap hari, bawa tamu, bawa koper, bawa segalanya. Ini bisa disembunyikan di tempat-tempat yang tidak bisa dicapai oleh subwoofer normal. Ya, dan tetap menginginkan subwoofer yang punya karakter bass yang solid dan kencang. Nah, itu juga nggak bisa dicapai oleh subwoofer tipis pada umumnya. Jadi hanya tipe ini yang bisa kencang. Gitu, Lena. Oke, sekarang nggak kalah penting juga nih kok, mau nanya tentang garansi kok. Ya. Nah, subwoofer ini kan ada garansinya kan pasti ya kok. Ada. Nah, terus apa yang perlu diperhatikan terkait garansinya kok? Nah, yang pertama garansi itu 1 tahun dari kami sebagai importer, tetapi hanya kalau dipasang di dealer resmi Ground Zero. Kenapa demikian? Karena hanya dealer resmi yang ngerti ini harus diumpan berapa watt supaya di range amannya dia. Kalau terlalu besar, ya dia akan terlontar keluar, lepas ya lem-lemnya semua. Kalau terlalu kecil, justru bisa sember juga karena dia distorsi sember, keluar DC. Nah, demikian juga boxnya. Kalau boxnya ditujukan shield tapi bocor,
bisa juga menyebabkan kerusakan pada subwoofer. Jadi pada intinya garansi hanya berlaku kalau diinstal di dealer resmi Ground Zero. Oke, nah ini kok pertanyaan terakhir kok. Iya. Gimana respon konsumen kok yang udah pakai subwoofer ini? Nah, subwoofer ini udah kita pakai di mobil-mobil kompetisi kita ya. Bahkan ada yang udah memenangkan Indonesia Final, Asia Final bahkan. Jadi untuk kategori Region Asia juga memenangkan. Nah, mobil ini kita demokan juga di event EMA Asia itu dan banyak orang mendengar dan kagum dengan bunyi bassnya. Jadi memang respon feedback dari customer itu sangat positif. Bukan hanya rendah tapi juga kencang. Gitu. Waduh, kok keren ya kok. Maksudnya komennya tuh positif semua berarti ya kok. Respon sangat positif. Oke, jadi Lena makin penasaran nih kok mau dengerin langsung suaranya. Ya, pasang aja di mobil Lena. Oke kok. Makasih ya kok udah sharing kok Andre. Iya Lena, sama-sama. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan ketiga subwoofer Ground Zero ini, bisa langsung hubungi kami di nomor WA yang ada di link deskripsi atau langsung hubungi retail partner kami. Sekian dulu video kita kali ini. See you next video. Bye!